Assalamualaikum, back to my channel. Tanpa basa-basi, kali ini kita bakalan bahas seputar beasiswa LPDP, khususnya LPDP 2020. Mungkin beberapa dari kalian masih kurang familiar dengan beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu di bawah Kementerian Keuangan yang dikelola oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, sesuai namanya, berarti lembaga ini adalah lembaga yang mengelola dana pendidikan. Dana pendidikan yang gimana? Nah, dana pendidikan atau dana abadi. Jadi dari dana abadi ini digunakan untuk program beasiswa supaya bisa menciptakan generasi-generasi yang siap menjadi pemimpin Indonesia nanti di masa depan. Terus mungkin teman-teman juga tanya, jadi beasiswa LPDP ini dari luar negeri atau dari dalam negeri? Of course, LPDP itu adalah Indonesia banget atau punya Indonesia banget. Jadi buat kalian semua, kalian punya kesempatan yang sangat luas untuk bisa ikutan beasiswa LPDP ini. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana biasanya ada banyak banget jalur beasiswa yang dibuka oleh LPDP dan kadang juga ada 2 tahap. Cuma di tahun ini berhubung dengan pandemi, jadi dari beasiswa LPDP sendiri hanya membuka 2 jalur, yaitu jalur beasiswa pendidik dan juga jalur beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, biasanya tuh ada 13 jalur, ada jalur bidik misi, ada jalur prasejahtera, ada jalur PNS dan lain sebagainya. But in this year, we just have 2 choice. Jadi kalian cuma punya 2 pilihan, mau ambil yang jalur beasiswa pendidik atau jalur beasiswa peringkat utama dunia. Terus bedanya apa? Tetap ikutin terus. Sebelum ngomongin lebih jauh tentang beasiswa LPDP, teman-teman wajib banget catat tanggal-tanggal penting dari beasiswa LPDP ini. So, teman-teman bisa lihat di depan atau di layar. Jadi ini adalah tanggal-tanggal penting beasiswa LPDP. Yang pasti teman-teman harus ingat bahwa pendaftaran itu sudah dimulai dari tanggal 6 Oktober dan akan berakhir di tanggal 20 Oktober. Jadi kurang lebih tinggal 13 hari lagi persiapan teman-teman. Jadi maksimalin persiapan kalian dan jangan sampai ketinggalan. Dan beasiswa LPDP ini tidak diperuntukkan untuk mahasiswa baru atau mahasiswa strata 1. Jadi beasiswa LPDP itu diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang magister dan juga doktoral. Dan teman-teman mungkin juga masih bertanya-tanya, apa sih untungnya ataupun apa manfaat ketika kalian dapat beasiswa LPDP? Don't worry. Jadi LPDP itu menyiapkan seluruh biaya yang kita butuhin. Jadi rincian biayanya teman-teman bisa lihat di layar, yang pasti akan mengcover tuition fee kita atau biaya kuliah per semester kita, terus biaya hidup, juga nanti ada biaya tesis, biaya seminar, dan lain sebagainya. Termasuk kalau misalnya kalian kuliah ke luar negeri, tiket pesawat, dan ngurus-ngurus visa, intinya lengkap banget dan fully funded banget. Jadi kalau kalian pengen lanjut ke jenjang magister atau doktoral, kalian wajib banget cobain beasiswa LPDP. Langsung aja kita bahas untuk jalur beasiswa yang pertama, yaitu jalur beasiswa pendidik. Jadi untuk spesial di tahun ini, bukan spesial ya, maksudnya khusus di tahun ini, jadi semua yang bisa daftar beasiswa LPDP adalah teman-teman yang sudah punya LOA atau LOE atau Letter of Acceptance atau surat yang menandakan bahwa kita itu sudah diterima di suatu kampus. Jadi kalau teman-teman belum punya LOA saat ini, mohon maaf, teman-teman belum bisa ikutan daftar di beasiswa LPDP tahun ini. Jadi teman-teman bisa prepare dari sekarang dan bisa daftar di beasiswa LPDP tahun depan. Nah, jadi kalau kalian memang punya LOE, kalian bisa ikutin terus video ini. Pun kalau misalnya belum, kalian tetap bisa ikutin video ini supaya kalian bisa prepare dari sekarang apa aja sih yang harus kalian siapin untuk bisa ikutan beasiswa LPDP. Nah, jadi yang pertama untuk beasiswa pendidik. Jadi ini namanya pendidik itu berarti ada 2 ya, antara guru ataupun dosen. Nah, syarat untuk guru sendiri itu adalah guru tetap atau teman-teman yang sudah punya NUPTK. Untuk teman-teman guru pasti udah nggak asing lagi dengan NUPTK. Jadi kalau teman-teman sudah punya NUPTK, terus juga teman-teman udah punya LOE, jangan ragu untuk ikutan daftar beasiswa LPDP. Sedangkan untuk Bapak Ibu dosen yang pengen lanjut kuliah ke doktoral, jadi kalau dosen kan rata-rata udah S2 ya, berarti pada rata-rata bakalan lanjut ke doktor. Jadi itu harus punya NIDN ya, nomor induk dosen nasional ya kalau nggak salah. Dan yang paling ngebedain antara 2 jalur, yaitu beasiswa pendidik dan juga beasiswa perguruan tinggi utama dunia, adalah tujuan kampusnya. Jadi kalau teman-teman jadi kalau teman-teman misalnya ambil beasiswa pendidik, kalian cuma bisa kuliah di luar negeri. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil yang peringkat utama dunia, sesuai namanya, berarti ini kampus untuk yang teman-teman mau ke luar negeri.
Kita lanjut ngomongin tentang syarat-syarat ataupun dokumen apa aja yang harus kita siapin untuk daftar beasiswa LPDP. Nah, yang pertama teman-teman harus mengisi biodata online di LPDP. Jadi teman-teman bisa klik link di description box. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menuju ke halaman di mana kalian bisa ngedaftar beasiswa LPDP. Jadi di sana nanti teman-teman diminta ngisi seputar biodata kita, mulai dari data pribadi, data keluarga, data prestasi, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, terus dan lain sebagainya. Dan juga nanti di halaman itu teman-teman kan bakal jadi punya akun gitu ya. Nah, di situ juga nanti teman-teman upload semua dokumen yang memang dibutuhkan. Dokumen yang kedua yaitu surat rekomendasi. Nah, khusus teman-teman yang ambil jalur beasiswa pendidik, surat rekomendasinya itu bakalan berasal dari dua orang. Yang pertama itu dari atasan kita. Kalau misalnya kita di sekolah ya berarti itu dari kepala sekolah. Kalau misalnya teman-teman dosen, berarti itu dari rektornya atau dari pimpinan perguruan tingginya. Sedangkan satu surat rekomendasinya lagi itu berasal dari akademisi. Akademisi itu bisa jadi pembimbing kita waktu kuliah, atau dekan kita, rektor kita, dan lain sebagainya. Intinya akademisi. Nah, bedanya kalau untuk teman-teman yang mau ambil kuliah yang pakai jalur beasiswa pendidikan, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, itu nggak harus dari atasan. Kan bisa jadi teman-teman posisinya belum bekerja. Jadi teman-teman bisa pakai dua surat rekomendasi dari dua akademisi kalau memang posisinya belum bekerja. Dokumen yang selanjutnya yaitu ijazah dan juga transkrip. Jadi kalau kalian mau lanjut ke magister ya berarti ijazah yang terakhir diupload ya berarti ijazah S1. Kalau teman-teman mau lanjut ke doktoral berarti ijazah yang diupload berarti ijazah S2. Gitu juga transkripnya mengikuti. Nah, untuk yang selanjutnya dokumen yang keempat yang harus diupload adalah LOA atau surat tanda bukti bahwa kita sudah diterima di suatu kampus. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah contoh LOA. Nah, jadi di situ bakal dijelasin bahwa kita itu sudah diterima di kampus A, terus kita akan memulai kuliah pada tanggal berapa dan akan berakhir pada tahun berapa. Nah, inilah yang dibutuhkan sama LPDP, menunjukkan bahwa kita itu sudah diterima di suatu kampus. By the way, walaupun teman-teman posisinya sekarang udah punya LOA dan kemungkinan tahun ini diterima di LPDP, teman-teman gak bisa memulai kuliah di tahun ini. Seperti yang sudah LPDP tulis di bukernya bahwa teman-teman bisa mulai intake kuliah itu di tahun 2021. Kenapa ya? Karena teman-teman tahu sendiri posisinya sekarang lagi COVID-19, jadi kita harus menunda atau defer kuliah kita. Jadi kalau misalnya teman-teman posisinya kan sekarang udah punya LOA, terus nanti keterima beasiswa LPDP, jadi disaranin dari sekarang untuk buat deferment ke sekolah, ke perguruan tingginya atau surat penundaan kuliah. Dokumen selanjutnya ini adalah golden ticket ataupun jimat dari segala beasiswa, yaitu sertifikat bahasa Inggris atau bisa kita sebut biasanya TOEFL ataupun IELTS. Jadi teman-teman bisa pilih antara TOEFL ataupun IELTS. Kalau teman-teman mau lanjut ke jenjang magister, kalian cuma butuh TOEFL ITP 450 dan IELTS, kalau misalnya punyanya IELTS cuma butuh 5,0. Sedangkan kalau kalian mau lanjut ke jenjang magister, minimal TOEFL ITP kalian itu 500 dan IELTS-nya 6,0. Jadi masih terjangkau banget kalau untuk masuk di dalam negeri ataupun ambil beasiswa pendidik, jalur beasiswa pendidik. Sekalian juga gue mau reminder ke teman-teman semua yang pengen ngambil beasiswa, satu-satunya kunci ataupun satu-satunya yang paling sulit untuk dapetin beasiswa adalah sertifikat bahasa Inggris, entah itu TOEFL ataupun IELTS, tergantung kalian atau preferensi kalian mau kuliah kemana. Kalau kalian mau kuliahnya ke dalam negeri, cukup belajar TOEFL, yang nggak salah juga belajar IELTS. Tapi kalau kalian mau kuliah ke luar negeri, gue saranin untuk lebih ambil IELTS, karena most of atau hampir seluruh perguruan tinggi di dunia itu menerima IELTS. Tapi kalau kalian belajarnya TOEFL IBT ya nggak masalah, tapi kalau kalian TOEFL ITP itu belum bisa diterima di kampus-kampus di luar negeri. Nah, dari sekarang prepare. Kalau kalian tanya, Kak, kalau saya mau dapat beasiswa, apa yang harus saya siapin pertama kali? Jawabannya adalah sertifikat bahasa Inggris. Jadi kalau kalian memang niat untuk dapetin beasiswa, khususnya S2 ataupun S3, dari sekarang mencintai bahasa Inggris. Dokumen yang selanjutnya yaitu surat pernyataan. Jadi ini adalah surat pernyataan bahwa kita menerima ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP. Jadi teman-teman nggak usah bingung bentuk suratnya kayak gimana, karena kalian tinggal download template-nya di webnya LPDP, kalian tinggal print, kalian isi, kalian scan, dan kalian upload. Ya, kurang lebih ya isinya menunjukkan bahwa kalian bakalan kuliah di mana,
terus kalian menerima segala ketentuan yang sudah ditetapkan dan sebagainya. Syarat yang selanjutnya yaitu personal statement. Ini adalah satu kata yang baru, tapi sebenarnya secara makna menurut gue sama aja dengan tahun kemarin. Jadi ini adalah istilah lain. Kalau di tahun kemarin itu proposal studi sih, gue nyambungnya gitu. Kalau tahun ini diganti dengan personal statement. Jadi intinya yang harus kalian tulis di personal statement ini adalah essay ya, sebenarnya essay yang mempromosikan diri kalian supaya apa? Supaya LPDP itu memilih kalian. Jadi ya di essay ini kalian tulis seputar diri kalian, terus apa aja yang udah kalian lakuin, apa yang sedang kalian lakuin, terus ke depan mau ngapain, terutama apa sih kontribusi yang bakalan kalian lakuin buat Indonesia. Nah, jadi intinya di sini adalah mempromosikan diri kalian supaya LPDP memilih kalian. Itu namanya personal statement. Bedanya menurut gue sih kalau tahun kemarin itu disebut dengan proposal studi, tapi di tahun ini lebih diganti ke personal statement. Ini pendapat gue, kalau misalnya salah mohon maaf, mungkin teman-teman bisa cari literasi lain. Untuk dokumen yang selanjutnya itu disebut dengan rencana studi. Sesuai namanya rencana studi berarti, atau ibarat katanya rencana belajar. Jadi di essay yang ini teman-teman bakalan menceritakan kalian tuh ambil kampus apa, jurusannya apa, terus yang paling penting kalian bakalan ambil mata kuliah apa aja, terus nanti itu berapa SKS, terus nanti kalian tuh bakalan nulis tesisnya apa, bakalan topiknya apa. Jadi intinya menggambarkan rencana ataupun belajarnya tuh nanti bakalan gimana, atau apa aja yang bakalan kalian pelajari ketika kalian dapat beasiswa LPDP ini, atau ketika kalian nanti kuliah di jenjang magister ataupun di jenjang doktoral. Dan yang perlu teman-teman tahu, nggak semua kampus di seluruh Indonesia ini terdaftar sebagai penerima beasiswa LPDP. Jadi ada lupa sih ada berapa jumlahnya, tapi lumayan banyak, dan list-list nama universitas dan juga program studi itu udah ada semua di listnya LPDP. Jadi teman-teman tinggal baca di buklet beasiswa LPDP, khususnya beasiswa pendidik tahun 2020. Kalau kalian belum punya, kalian bisa DM ataupun bisa juga chat WA untuk dapat bukletnya, ataupun teman-teman bisa klik link di description box. Kalian bisa download bukletnya sendiri di sana. Kalian pahamin dari awal sampai akhir, karena langkah pertama untuk bisa dapetin beasiswa LPDP itu adalah usaha ataupun rajin ngebaca. Bukan rajin ngebaca ya, maksudnya kalian punya keinginan untuk paham tentang beasiswa LPDP itu sendiri. Jadi langkahnya gimana? Langkah pertama adalah kalian harus download bukletnya, kalian baca sampai tuntas, kalian pahamin apa yang harus kalian atau apa yang diminta sama LPDP. Jadi kalau kalian udah paham apa yang diminta LPDP, kalian pasti tahu apa yang harus kalian lakuin. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian tadi udah punya LOA, kalian pastiin lagi, make sure bahwa LOA kalian itu terdaftar atau juga ke-link sama beasiswa LPDP. Ke-link gimana bahasanya? Pokoknya dicek lagi apakah kampus dan juga jurusan kalian itu ada di daftar atau di list penerima beasiswa LPDP. Kita bakalan bandingin atau ngomongin beasiswa atau jalur beasiswa yang terakhir, yaitu jalur beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Yang ini lebih spesial lagi, kenapa? Karena cuma ada top 15 university in the world yang masuk ke dalam dalam list universitas penerima beasiswa LPDP. Jadi dari 15 itu 13 diantaranya itu di Amerika. Jadi teman-teman yang memang menghindari GRE silahkan mundur, tapi teman-teman masih bisa punya pilihan karena duanya itu Inggris, satunya lagi di Swiss. Jadi ada Oxford, ada Stanford, ada Harvard kalau nggak salah ya, atau salah baca. Pokoknya nah teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah ke-15 kampus yang menerima beasiswa LPDP di tahun ini. Jadi dari 15, 13 itu di Amerika semua, dan duanya di Inggris, satunya lagi di Swiss. Nah, kalau kalian ngerasa kalian punya LOA atau LOA dari 15 kampus ini, salah satu diantaranya atau dua diantaranya, cobain deh. Dan satu lagi, kalau di tahun sebelumnya kita bisa pilih 3 kampus dan 3 jurusan, sayangnya di tahun ini kalian cuma punya satu pilihan. Jadi satu LOA, misalnya kalian udah punya 5 LOA hari ini atau 3 LOA, kalian cuma bisa satu aja. Dan kalau kalian udah dapet beasiswa ini, kalian nggak bisa pindah. Jadi pastiin kalian udah yakin dengan pilihan kalian. Yang membedakan dengan jalur beasiswa pendidik itu tentu aja ada di nilai sertifikat bahasa Inggrisnya atau di TOEFL ataupun IELTS-nya. Kalau untuk jalur perguruan tinggi utama dunia,
teman-teman syarat bahasa Inggrisnya otomatis juga lebih tinggi. Untuk TOEFL teman-teman nggak bisa pakai TOEFL ITP, teman-teman harus pakai TOEFL IBT dan juga IELTS atau IELTS. Untuk jalur Magister teman-teman kalau mau pakai TOEFL IBT itu minimal skornya 80, kalau mau pakai IELTS 6,5. Jadi 6,5 itu nilai standar IELTS yang harus kalian penuhi kalau misalnya kalian pengen kuliah ke luar negeri. Jadi kalau kalian udah punya skor 6,5 ya kurang lebih aman lah ya, kalian masih bisa apply kampus yang ya nggak top 15 lah, maksudnya jarang kayaknya kalau top 15 minta IELTS 6,5, rata-rata 7 ke atas. Tapi dari sekarang kalau teman-teman memang niat untuk kuliah di top 15, pastiin IELTS kalian di atas 6,5. Terus kalau misalnya untuk jalur doktoral ini lebih tinggi lagi. Jadi untuk jalur doktoral TOEFL IBT-nya minimal 94 dan IELTS-nya 7. Udah kayak masuk Melbourne, Oxford, Harvard, Stanford, kayaknya rata-rata IELTS-nya harus 7 ke atasnya. Satu syarat lagi yang tadi belum disebutin di beasiswa pendidik ataupun di beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi keduanya satu lagi ada persyaratan yang harus di-upload, yaitu rencana kontribusi dan juga komitmen kembali ke Indonesia. Kalau kalian ambilnya tadi yang beasiswa jalur pendidik, teman-teman cukup ngebuat isi tentang rencana kontribusi kalian ke depan buat Indonesia itu apa, khususnya kan pendidik ya, berarti gagasan-gagasan ataupun apa sih yang bakalan kalian lakuin di bidang pendidikan untuk Indonesia. Not sure pendidikan, no, jadi bisa hal lain yang pasti kontribusi apa sih yang pengen kalian lakuin buat Indonesia. Sedangkan kalau kalian ambil yang jalur perguruan tinggi utama dunia, ini ada tambahannya, yaitu ada isi tentang komitmen kalian kembali ke Indonesia. Karena yang bisa dibilang ada mungkin teman-teman yang udah terlalu nyaman di luar negeri dan nggak kembali ke Indonesia setelah mendapatkan beasiswa. Nah, itulah gunanya kenapa ada isi komitmen kembali ke Indonesia. Jadi untuk memastikan bahwa kalian itu akan kembali ke Indonesia dan mengaplikasikan ilmu dan juga mengabdi untuk Indonesia. Karena seperti yang Direktur Utama LPDP bilang, teman-teman yang menerima beasiswa LPDP itu artinya adalah orang-orang yang berhutang kepada Indonesia. Kenapa? Karena kita itu menggunakan uang Indonesia. Dan uang yang digunakan itu adalah dana abadi yang diambil dari dana pendidikan. Nah, harapannya dari dana abadi ini daripada dana abadi ini diem mendem gak diapa-apain, itulah kenapa akhirnya Menteri Keuangan atau Ibu Sri Mulyani menggagas sebuah program beasiswa, yaitu beasiswa LPDP, supaya nantinya daripada uangnya diem kan bisa digunain untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia dan nantinya bisa kayak menghasilkan output generasi-generasi Indonesia yang siap membangun Indonesia. Beruntungnya tahun ini cuma ada 2 seleksi. Jadi kalau di tahun sebelumnya kan ada 3 tahap seleksi: tahap administrasi, seleksi berbasis komputer, dan seleksi substantif atau wawancara. Nah, sedangkan untuk tahun ini itu cuma ada 2 tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi substantif atau langsung ke wawancara. Jadi nggak ada seleksi berbasis komputer. Kalau teman-teman penasaran tentang seleksi administrasi, terus seleksi substansi atau wawancara ataupun seleksi berbasis komputer, teman-teman bisa cek konten yang sebelumnya itu tentang beasiswa LPDP juga, bisa cek link di atas. Last but not least, jangan sampai kalian males untuk buka web LPDP, karena semua informasi seputar LPDP itu ada di Instagramnya. Di Instagramnya juga benar-benar aktif banget untuk kasih informasi terupdate. Terus kalian juga bisa cek website resmi dari LPDP. Di sana semua yang kalian cari itu pasti ada. Entah itu nyari booklet, entah itu cari jalur-jalur beasiswa LPDP, semuanya ada di sana. Kalian tinggal klik aja link di description box, terus kalian baca. Dan yang pasti satu hal tadi, jangan sampai kalian males baca booklet LPDP. So, itu aja untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian rasa bermanfaat, jangan lupa klik like. Kalau kalian berkenan juga boleh klik subscribe. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Dan kalau kalian rasa bermanfaat, boleh disebar ke manapun yang kalian rasa membutuhkan. So, happy watching. Terima kasih. Bye-bye.